cerita sedikit nih tentang buku ya. Ini gue habis baca buku dari Monica Anggen, judulnya Gak Usah Kebanyakan Teori Deh. Lo ngerti gak sih maksudnya dari gak usah kebanyakan teori itu apa? Pasti gak ngerti deh. Jadi tuh kita tuh terlalu banyak teori tuh kayak terlalu banyak bicara lah gitu ya, gak langsung ke prakteknya gitu. Nah, di buku ini tuh kita dikasih tahu caranya gimana supaya kita itu menjadi pribadi yang kreatif. Di sini ada pribadi yang harus memiliki kreativitas. Ini tuh contohnya kayak arsitek, desainer, fashion, kerajinan, penerbitan dan percetakan, televisi, musik, radio, pokoknya dunia hiburan semuanya ya perlu untuk kreativitas. Di sini yang paling gue suka itu 20 cara tetap kreatif. 20 cara supaya lo tetap kreatif. Yang pertama yang lo harus lakuin, buat papan inspirasi. Ngerti gak sih lo? Buat papan inspirasi. Jadi tuh lo tuh menyediain papan, terus board, kalau enggak nanti deh whiteboard gitu ya, lu sediain, terus lu tulis tuh inspirasi lu tuh apa. Terus yang kedua, lebih sering keluar rumah. Kita itu harus sering keluar rumah. Kenapa sih mesti harus sering keluar rumah? Yang pertama, kita tahu dunia luar yang pastinya. Terus yang kedua, nggak jenuh juga ya. Terus membuat lebih banyak sketsa. Jadi lo yang hobinya gambar, nah lo udah pasti kreatif kan. Lo suka tuh bikin sketsa gitu, aneka ragam sketsa, mulai dari manusia, tumbuhan, hewan, terus benda-benda yang ada sekeliling lo, pokoknya itu. Terus yang keempat, melakukan berbagai percobaan, melakukan eksperimen gitu ya. Lo tuh terserah deh mau bikin eksperimen apa aja, bisa coba aja. Terus kelima, bersosialisasi. Nggak kuper juga ya, bersosialisasi misalkan dengan tetangga. Kalau misalkan tetangganya nyebelin, gimana? Pertanyaannya kayak gitu. Kalau tetangganya nyebelin ya udah cuekin aja lah. Yang keenam, mengikuti tren. Jadi ya setiap ada yang baru nih ya, nggak cuman di fashion ya, seluruh gitu. Misalkan ada keluaran handphone terbaru kayak gitu. Terus yang ketujuh, belajar keterampilan baru. Misalkan lu tuh YouTuber, terus lu jangan jadi YouTuber mulu, gila, belajar yang lain juga kali. Bisa jadi penyanyi, atau bisa jadi pengusaha juga. Yang kedelapan, membaca banyak buku. Oh lihat tuh buku gue di samping, banyak nggak? Enggak ya, masih ada di lemari.
Yang kesembilan, gunakan stick notes. Stick notes itu tempelan kertas yang kecil-kecil gitu loh. Itu fungsinya tuh buat catatan-catatan lo yang bener-bener urgent, lo bisa tempel nanti di kamar lo atau di meja kerja lo. Yang ke-10, acak rutinitasmu. Misalkan lo tuh udah punya jadwal keseharian. Pertama lo bangun tidur, terus habis itu lo mandi, terus lo tuh beberes rumah, terus berangkat ke kantor. Habis berangkat ke kantor, pulangnya lo langsung balik ke rumah. Nah, ini harusnya lo balik ke rumah, lo enggak, lo nongkrong dulu kayak gitu, cari suasana baru. Kemudian ikut kompetisi. Misalkan sekarang kan lagi boomingnya itu kan sosial media ya, suka ada tuh di Instagram misal seperti bakalan diadain kompetisi melukis nih, kebetulan gue pinter loh bikin sketsa, lo ikut tuh. Terus yang ke-13, kunjungi pameran itu simpel banget, karena di Jakarta terutamanya itu banyak kan museum gitu kan. Lu bisa tuh datangin museum kalau nggak tahu acara pamerannya lagi di mana. Tapi kalau pameran itu banyak di daerah Jakarta, kayak Jakarta Selatan ya, itu banyak pasti deh. Terus 14, lakukan perjalanan. Lu tuh mesti traveling, banyak-banyak traveling. Aduh, nggak punya duit nih, pengen traveling tapi gimana dong gitu kan. Ya syukur-syukur kalau punya teman baik diajak lu traveling free gitu, enak. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya lu bisa nabung dikit-dikit. Lagi pula kalau nggak punya duit, travelingnya nggak usah jauh-jauh, nggak usah tuh segala ke luar negeri kan. Ke luar negeri juga bisa nungguin promo kan, promo tiket murah. Yang ke-15, berkolaborasi. Dan ke-16, tantang diri itu lo nggak bisa melakuin terus-terusan apa yang lo sukain, tapi yang lo nggak sukain juga harus lo lakuin. Susah ya. Terus yang ke-17, lakukan hobi baru. Jadi ada yang hampir sama ya, belajar keterampilan baru sama hobi baru. Beda sih. Kalau keterampilan itu sesuatu yang kita miliki, kalau hobi baru, gue lagi hobi jadi fotografer nih, suka moto-motoin orang, apalagi moto-moto cewek cantik kayak gitu ya. Kan banyak banget tuh model-model. Wah, lu ubah tuh hobi lu berubah jadi tadinya fotografer, lu jadi YouTuber kayak gitu. Terus yang ke-18, buat daftar ide. Jadi ide lu tuh nggak kebuang sia-sia. Misalkan gue pengen buka usaha, usahanya nih ada nih yang nggak dimiliki sama orang lain, belum ada lah ibaratnya di dunia tercipta gitu. Misalkan lu buru-buru catat tuh ide berlian lu. Terus yang ke-19, meditasi, menenangkan diri. Karena kehidupan itu nggak ada yang bikin tenang, lu perlu meditasi ya, cukup ibaratnya di balkon bisa, terus di sawah gitu pakai
misalkan suka ada gazebo gitu kan, lu bisa meditasi di situ, tapi jangan kelamaan takutnya kesambet, apalagi malam-malam ya. Yang ke-20, cari feedback dari teman. Cari feedback dari teman tuh ya lu bisa bikin kuesioner lah. Kuesionernya yang simpel-simpel aja, nggak usah ribet ya. Nah, itu tips untuk tetap menjadi kreatif. Terus ada lagi nih caranya sekarang ya, lu cuman dengerin musik aja lu juga bisa jadi kreatif. Nonton film juga, ambil resiko juga bisa. Terus rapikan ruang kerja. Lu rapiin ruang kerja, rapiin kamar aja juga lu bisa jadi kreatif coba. Terus cintai semua yang kamu lakukan. Jadi lu ngelakuin apa aja tuh lu harus penuh dengan rasa cinta, lu emang bener-bener suka kayak gitu, pasti lu bakal kreatif. Terus kunjungi museum, tadi udah ya. Di sini ada sedikit kata-kata dari George Bernard Shaw. Imajinasi adalah awal penciptaan. Kamu membayangkan apa yang kamu inginkan. Kamu mulai membawa bayangan itu ke kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, kamu akan mewujudkan apa yang kamu bayangkan. Bagus. Jadi sebelum lo menciptain sesuatu, pasti lo berimajinasi. Wah, itulah fungsinya manusia, diberikan otak untuk berimajinasi terlebih dahulu. Nggak kayak hewan ya, nggak punya imajinasi. Makanya ya gitu deh. Kayaknya cukup itu aja ya, simpelnya. Dari buku ini lo bisa beli sendiri, dan ini tuh gue belinya tau gak di mana? Di Blok M, dan itu murah banget bukunya, yang bukan lagi ada bazar, tapi bagus. Ini berguna banget ya kan. Gue tuh suka banget ke bazar-bazar buku karena sangat bermanfaat buat gue yang biasa-biasa aja, tetap hemat tapi nggak bego.